Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciko Damayanti. Saya NIM 20. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dari prodi Kebidanan S1. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai psikologi pada ibu postpartum. Assalamualaikum Ibu. Silahkan duduk Bu. Iya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Ciko Damayanti. Saya bidan yang sedang bertugas pagi hari ini. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya mau nutup pintu sama kordengnya dulu ya Bu ya. Permisi. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu atau ada keluhan? Iya Bu, jadi kan anak saya kan minum asinya kan teratur ya Bu, tapi kok berat badannya nggak naik. Apa karena asi saya sedikit atau gimana ya Bu ya? Jadi saya tuh gelisah banget, kepikiran gitu loh Bu. Baik, pertanyaan keluhan Ibu saya tampung dulu ya. Nah, saya klarifikasi ya Bu ya. Nah, permasalahan yang Ibu hadapi ini bisa dikatakan hampir semua ibu pasca bersalin ini merasakan apa yang Ibu rasakan. Dan ini dinamakan dengan postpartum blues. Apa itu postpartum blues? Yaitu rasa kesedihan atau kemurungan yang dirasakan pada ibu pasca bersalin dan biasanya muncul di hari kedua sampai 2 minggu setelah melahirkan, ditandai dengan gejala gelisah, lemas, dan letih. Kemudian bagaimana cara pencegahannya agar tidak berkelanjutan? Yang pertama, ibunya harus tidur yang cukup. Jika bayinya ibu tidur, ibu juga harus ikut tidur. Kemudian yang kedua, tidak terlalu stres, tidak terlalu dipikirkan ya Bu ya. Kemudian yang ketiga yaitu olahraga ringan. Kemudian memiliki hati yang ikhlas dan tulus menerima peran baru sebagai ibu. Kemudian tidak terlalu perfeksionis dalam mengurusi bayi. Jadi nggak harus, bayinya saya harus gini terus kemudian harus begini. Itu tidak boleh Bu. Jadi sewajarnya aja, semengalirnya aja. Kemudian mengenai asi yang sedikit. Tadi bisa dikarenakan mungkin ya Bu ya, mungkin karena ibu tidurnya itu kurang, apalagi kan sekarang tiap 2 jam sekali kan ibu bangun ya, harus menyusui. Nah, itu bisa jadi karena itu. Kemudian yang kedua karena terlalu stres, karena terlalu memikirkan hal-hal yang tadi. Kemudian jadi solusinya tuh ibu harus happy, harus ikhlas, harus tulus menerima peran barunya dan memperbanyak makan makanan yang bergizi sehingga dapat meningkatkan produksi ASI. Saya akan memberikan edukasi atau konseling mengenai psikologi ibu postpartum. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan insya Allah atau syukur-syukur dapat membantu menjawab dari keluhan yang sedang ibu rasakan saat ini. Nah, selanjutnya apakah ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Baik, jika ibu bersedia, saya mohon kerjasamanya ya Bu, dan kasih waktu buat saya untuk menjelaskan konseling ini. Nah, sebelum kita melanjutkan konselingnya, saya mau nanya dulu ya Bu ya. Kemarin ibu bersalinnya di mana Bu? Kebetulan kemarin saya lahirannya itu Bu, di rumahnya Bu Bidan itu Ina. Baik Ibu, berarti kemarin persalinannya di bidan ya Bu ya, berarti penolongnya itu bidan. Kemudian kemarin waktu persalinan itu spontan atau dengan induksi? Alhamdulillah Bu, semuanya itu normal, nggak pakai induksi. Iya Ibu, untuk kemarin persalinan kemarin itu dijahit apa tidak Bu? Iya Bu, kemarin saya tuh dijahit 2. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah melahirkan anak Ibu ini? Ya, saya dan suami senang banget sih Bu, jelasnya karena emang ini anak pertama kami, kemudian emang sudah kami nantikan banget sih.
Kemudian untuk kegiatan atau aktivitas sehari-hari ibu gimana bu? Apa ibu udah mulai nyuci, ngepel seperti itu atau gimana? Saat ini sih saya belum ngapa-ngapain bu di rumah, belum nyapu ngepel kayak gitu. Alhamdulillah tuh saya juga dibantu suami, kemudian ada ibu saya, ada orang tua saya. Baik ibu, kemudian untuk makan dan minum gimana bu? Apakah sudah cukup? Kemudian sesuai dengan gizi seimbang? Alhamdulillah ya bu, kalau makan sih saya 3 kali sehari, kemudian minumnya saya juga cukup. Mengenai makanan gizi yang seimbang itu saya sedikit ragu ya bu, karena saya tuh tidak boleh makan yang amis seperti contohnya kayak daging, telur, dan ikan. Karena menurut mertua saya itu makan makanan amis itu dapat memperlambat proses pengeringan pada luka jahitan saya. Menurut ibu gimana bu? Seperti itu ya. Eh, Sebelumnya ibu mertuanya ikut apa enggak? Kalau ikut bisa disuruh masuk biar kita belajar sama-sama. Kebetulan mertua saya nggak ikut bu. Baik ibu, di sini saya luruskan ya bu ya. Mengenai apersepsi makanan amis dapat membuat luka jahitan sulit mengering itu adalah mitos. Nah, sampai saat ini tidak ada teori yang membenarkan hal tersebut. Nah, jadi ibu itu harus tetap konsumsi makanan-makanan yang tinggi protein. Contohnya itu tadi daging, telur, dan ikan. Karena apa? Karena makanan yang tinggi protein itu justru malah sebaliknya bu, dapat mempercepat proses pengeringan pada luka jahitan. Selanjutnya mengenai pola istirahatnya ibu bagaimana bu? Apakah cukup atau terganggu? Istirahat sih di sini menurut saya sangat kurang banget ya bu, apalagi kan setiap 2 jam sekali itu saya harus bangun menyusui, kemudian siangnya saya juga nggak tidur, malamnya begadang, itu rasanya tuh pusing banget gitu bu. Kenapa nggak tidur siang bu? Kan padahal kalau siang kan bayi kan lagi suka-sukanya tidur, kan ibu bisa juga ikut tidur. Pengennya sih gitu bu, cuman kan kalau kata mertua saya tuh kalau katanya kalau tidur siang tuh bisa bikin darah putih naik bu, jadi saya tuh nggak boleh tidur siang. Baik, seperti itu ya bu ya. Jadi saya luruskan lagi ya bu ya, mohon maaf ini ya. Mengenai tidur siang itu untuk ibu pasca bersalin itu sangat dianjurkan dan tidak membuat sel darah putih itu naik. Sampai sekarang itu belum ada teori yang membenarkan hal tersebut. Jadi hal tersebut bisa dikatakan adalah adat atau mitos yang dibawa secara turun-menurun. Nah, bisa jadi karena faktor ini, karena pola tidur ibu yang kurang yang dapat bisa mempengaruhi kualitas atau produksi ASI. Mengenai pemberian ASI eksklusif, apakah ada kendala bu? Kemudian biasanya ibu itu menyusui setiap berapa jam sekali dan lamanya itu berapa menit? Mengenai pemberian ASI sih tadi ya bu, paling itu kendalanya ASISnya saya sedikit. Kemudian untuk frekuensi itu saya menyusui tiap 2 jam sekali, lamanya ya kurang lebih sekitar setengah jam. Baik ibu, mengenai ASI sedikit tadi bisa saya sarankan ya yang tadi ya, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, kemudian rajin menyusui bayi tiap 2 jam sekali, lamanya kurang lebih sekitar 10-15 menit untuk tiap payudara. Jadi untuk bergantian itu kurang lebih sekitar 20-30 menit. Nah, kemudian jika asinya sedikit bisa dilakukan dengan cara memijat daerah areola atau daerah yang coklat itu. Pertamanya itu dikompres dulu ya dengan kain yang handuk yang hangat, kemudian dipijit dari pangkal dari tepi sampai ke puncak, kemudian di bagian yang coklat itu ibu tekan, kemudian ibu peras. Jangan memijat bagian puting karena takutnya nanti putingnya lecet atau nyeri. Nah, tindakan yang tadi itu bisa diulang, jadi tekan, pijat, lepas, tekan,
peras lepas seperti itu. Mengenai adat istiadat yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masa pasca melahirkan atau setelah melahirkan, selain tadi yang tidak boleh tidur siang, tidak boleh makan amis, itu selain itu ada lagi atau tidak, Bu? Nggak ada sih, Bu, paling cuma itu aja. Baik, jika tidak ada, nggak berasa ya, Bu, ini sudah selesai edukasi yang telah saya berikan. Mungkin atau ada pertanyaan atau ada suatu hal yang tadi saya jelaskan itu kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan. Mengenai tadi, Bu, yang makan amis dengan tidur siang, berarti itu boleh ya, Bu? Boleh, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidur siang dan makan yang tinggi protein itu justru malah dianjurkan untuk ibu bersalin. Tidak ada pantangan untuk ibu bersalin, karena ibu bersalin itu adalah ibu dalam kondisi yang sehat, bukan dalam kondisi yang sakit. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah ini sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih. Semoga edukasi atau konseling yang saya berikan bermanfaat buat ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan selamat ya, Bu, untuk peran barunya sebagai ibu, dan tetap semangat untuk menyusui. Walaupun asinya sedikit, tapi tetap dirangsang terus, nanti akan dapat membantu meningkatkan produksi ASI. Baik, Ibu, terima kasih. Oh ya, Ibu, jangan lupa ya, Bu, untuk minggu depan datang ke sini lagi buat kontrol jahitan. Tapi jika dalam kurang dari 1 minggu itu Ibu ada keluhan, Ibu bisa langsung datang ke sini. Terima kasih, Ibu, sehat-sehat terus ya, Bu. Assalamualaikum.